saya selalu pesan bahwa Allah itu berbuat sekehendaknya dan sekehendaknya, semau-mau Dia, dan tidak bisa dipertanyakan mengapa Allah melakukan hal itu. Yaitu innaka tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Engkau memuliakan siapapun dan menghinakan siapapun kapanpun dengan cara apapun. Belum tentu selamanya saya mendapat bimbingan Allah, mendapat hidayah Allah. Kapan-kapan Allah bisa saja menyesatkan aku. Artinya bahwa perubahan bisa terjadi dan sangat mungkin terjadi kapan saja. Sekalipun mereka dalam keadaan sebagai waliullah, dalam keadaan baik-baik saja, tetap kemaskulan itu melekat pada diri mereka. Kapan-kapan bisa saja disesatkan oleh Allah. Itu maksudnya. Jangan ada take it for granted, seperti menjamin dirimu sendiri selamanya akan mendapatkan hidayah. Yang hari ini orang tersesat bisa saja kapan-kapan diberi hidayah oleh Allah. Dan yang sekarang lagi-lagi benar bisa saja disesatkan oleh Allah. Terserah Allah semuanya itu. Ya khafuna wa in kana haluhum al-amnu. Senantiasa mereka selalu dalam keadaan takut. Sekalipun mereka dalam keadaan aman, tetap saja rasa takut kapan-kapan bisa terjadi kok. Gitu. Yanza'ijuna wa in kanu qad u'tu as-sukun. Mereka tetap saja dalam keadaan gamang. Sekalipun mereka telah diberikan kedamaian oleh Tuhan, tetap saja mereka itu selalu merasa gamang. Sekalipun mereka sedang diberi keamanan oleh Tuhan. Yunaqishuna anfusahum an dzarratin wa khardalatin wa laftatin wa adna ghaflatin. Mereka juga senantiasa berdiskusi dengan diri mereka sendiri. Dan Allah Maha tahu apa yang sedang didiskusikan oleh dirimu, di dalam dirimu itu. Kita dalam hidup ini sehari-hari, kalau tidak ada teman berdiskusi, maka ketika kita sendirian, kita tetap dalam keadaan berdiskusi dengan diri kita sendiri. Sambil dengan berdiskusi enggak? Menjelang tidur? Ya, kalau nggak ada orang tetap kita berdiskusi. Ngobrol itu nggak pernah berhenti. Kalau ada teman yang ngobrol dengan teman, nggak ada temannya ngobrol sendiri. Jangan dirimu sendiri. Sekecil apapun, seupil apapun, ya, kelalaian sekecil apapun. Kulama askanahum toru. Tatkala mereka diberikan kedamaian, mereka juga berterbangan. Ulama aghnahum, manakala mereka diberikan kekayaan, iftaqaru, mereka semakin merasa kefakiran. Semakin diberi kaya, semakin merasa fakir. Ulama amanahum khafu, manakala diberi keamanan, kenyamanan, mereka juga tetap merasa takut. Ulama atahum, tatkala manakala mereka dikabulkan doanya, diberi, imtana'u, mereka menutup diri, mereka mencegah diri. Ulama adhakahum, tatkala mereka diberi kesempatan untuk tertawa, kegembiraan, bakau, mereka menangis. Itulah kondisi mereka. Kullama farahahum hazanu, ketika mereka diberi kesempatan untuk bergembira, hazanu, mereka bersedih hati. Yakhafuna min taqallubil aghyar, ya, mereka khawatir akan adanya perubahan keadaan suatu waktu. Saya juga bisa saja disesatkan oleh Allah kapan saja.
sesuai dengan kehendaknya tuh Allah mah bebas-bebas aja. Memang dia Tuhan kok. Disesatkan bisa aja. Nah sekarang sementara engkau mengikuti aku silakan, selagi aku masih dalam keadaan benar. Kalau aku sudah tersesat, yang gak usah ikut dong. Silakan pergi, ngapain? Yang mana nih kerjanya tuh? Berapa kita ngejar-ngejar kita? Ya kan gitu. Jadi nggak ada jaminan. Jadi rasa khawatir itu tidak pernah hilang pada mereka. Jangan dikira mereka tidur nyenyak ya. Mereka itu ada kecurigaan, kapan-kapan, ya kan? Bisa saja kita dijongkokkan Tuhan menjadi tersesat, tergoda. Mungkin saja suatu ketika saya ngejar-ngejar cewek lagi. Mungkin enggak? Mungkin. Atau mungkin ngado jago lagi saya. Iya. Iya. Sekalipun orang yang sudah bertobat bertahun-tahun, sudah berhenti ngado jago, setiap malam masih sering datang, jagonya datang memanggil-manggil, cek kukururu. Iya, aku rindu sama kamu, kata jagonya tuh. Main lagi yuk, tanya gitu. Masih ada tawaran. Yang dulunya sering lacur, ya sama. Sekali udah bertobat juga masih sering datang. Iya, mengajak lagi. Ada kerinduan masa lalu itu, percaya. Nah, itu. Ya, kita masih mengetahui semacam itu. Wasu'ul akibah, dan buruknya akibat yang buruk bisa terjadi. Qad alimu anna rabbahum azza wa jalla qal, karena mereka telah mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala bersabda, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya kenapa Allah melakukan itu dan ini, tetapi kamu sebagai manusia patut dipertanyakan kenapa engkau lakukan hal ini. Itu. Jadi Allah itu, kalau istilahnya bahasa sini saya katakan, Gusti Allahku sekarepe dhewe. Yaf'alu ma yasha, wallahu fa'alu lima yurid. Allah berbuat apa saja sesuai dengan keinginannya. Itu kan ada sakahayang aing, sesuka-suka gue, kan gitu. Ya kenapa begitu? Ya dia Tuhan. Memangnya Tuhan bisa diatur? Ya dikiranya Allah sekarang dewek tuh dikiranya kurang ajar. Ya tidak, memang begitu. Masa Allah bisa diatur? Allah bisa didemo nggak? Nggak bisa loh. Itu jadi persoalannya. Jadi ini adalah bahwa mungkin yang dimaksudkan adalah bahwa kita tidak boleh take it for granted. Kita harus selalu dalam keadaan waspada. Bisa saja kapan-kapan kita tersandung, kapan saja kita tergelincir, bisa saja kapan-kapan kita tergoda, dan bisa terjadi nanti ketika kita lupa diri juga. Dan ini banyak yang terjadi di hadapan mata saya, bukan katanya, tapi saya melihat sendiri. Ya sedang di puncak kejayaannya, pluk, jatuh. Sering nggak? Nggak usah sebutin namanya, ya. Khawatir saya takut terjadi pada dirimu juga. Jadi jangan menghina mereka, ya udahlah. Itu kayak dioci. Nah, ketika para wali itu diuji seperti itu, tentu namanya ujian. Kalau ujian itu, setelah itu baru ada kenaikan. Kalau lulus ya naik pangkat, kalau tidak ya ngendok. Ngendok tenan, tidak naik kelas ya.